Kiprah timnas Maroko di Piala Dunia 2022 sangat menginspirasi dunia. Ada banyak sekali pemain yang diandalkan dan mendapat sorotan. Orang cenderung akan melihat Youssef En-Nesyri karena golnya ke gawang Portugal di babak perempat final. Namun, selain En-Nesyri, ada pemain lain yang layak mendapat apresiasi atas dedikasinya untuk timnas Maroko. Ya, dia adalah Hakim Ziyech, pemain kelahiran Belanda yang memilih untuk membela Maroko meski punya kesempatan untuk berseragam The Orange. Perjalanan Hakim Ziyech dalam dunia sepak bola tergolong panjang. Dia punya banyak cerita untuk dikisahkan. Dari mulai pahit hingga manis, pemain yang kini berseragam Chelsea itu telah melewati semuanya. Dan berikut sepenggal kisah kedermawanan Ziyech dan lika-liku bersama timnas Maroko. Hakim Ziyech tercatat pernah membela berbagai jenjang usia timnas Belanda, dari U19 hingga U21. Menurut situs Transfermarkt, ia telah mengantongi 8 caps bersama timnas Belanda muda. Dari situ bakatnya mulai tercium oleh tim-tim Belanda, tak terkecuali FC Twente, klub yang pada akhirnya menjadi pelabuhan Ziyech selanjutnya. Saat bergabung dengan Twente pada tahun 2014, usianya sudah 21 tahun. Maka dari itu ia sudah tak bisa membela tim muda Belanda. Ini saatnya ia naik level untuk bergabung dengan skuad senior. Namun karena Belanda berisikan nama-nama beken macam Wesley Sneijder, Gio Wijnaldum hingga Arsene Robben, debut Ziyech tertunda. Ziyech sempat mendapat panggilan ke tim nasional Belanda pada bulan Mei 2015 untuk mempersiapkan laga uji coba melawan Amerika Serikat. Sayangnya, ia mengalami cedera yang membuatnya gagal bergabung dengan skuad asuhan Guus Hiddink. Beberapa bulan berselang, Federasi Sepak Bola Maroko justru datang dengan tawaran yang sangat menggiurkan, yakni proyek jangka panjang dan menit bermain reguler. Kabarnya Ziyech juga memiliki hubungan yang buruk dengan staf kepelatihan Belanda saat itu. Jadi ia pun menerima tawaran Maroko pada September 2015. Keputusan Hakim Ziyech untuk lebih memilih membela tim nasional Maroko punya konsekuensi yang mahal. Beberapa orang bahkan menyebutnya bodoh dan tak tahu terima kasih karena lebih memilih Maroko ketimbang Belanda yang sudah membesarkannya. Hakim Ziyech jadi contoh kecil program pemerintah untuk meningkatkan mutu sepak bola Maroko dengan memulangkan pemain-pemain yang memiliki darah Maroko yang tersebar di berbagai belahan dunia. Sekitar tahun 2014, Federasi Sepak Bola Maroko melakukan pemantauan terhadap bakat-bakat lapangan hijau dengan darah dari negara Afrika tersebut. Hal itu dilakukan dengan dasar Maroko yang pernah ditinggal besar-besaran oleh penduduknya ke benua Eropa saat mengalami krisis ekonomi pada tahun 1970-an. Peristiwa tersebut menyebabkan banyak orang keturunan Maroko yang lahir dan besar di negara dengan sistem pembinaan sepak bola yang sudah oke. Beruntungnya meski sudah membangun karir di negara lain, mereka punya nasionalisme yang tinggi pada tanah leluhurnya. Sehingga pemain macam Hakim Ziyech, Achraf Hakimi dan Yassine Bouno memilih untuk memperkuat timnas Maroko dibanding negara tempat mereka tumbuh. Hakim Ziyech bisa dibilang jadi pemimpin generasi baru sepak bola Maroko yang dipersiapkan untuk merevolusi sepak bola Maroko di kancah internasional. Target mereka tak tanggung-tanggung, Piala Dunia 2018 harga mati. Bersama skuad yang sudah berevolusi, Hakim Ziyech dan kawan-kawan berjuang untuk tampil di Piala Dunia 2018. Hasilnya sangat memuaskan. Timnas Maroko berhasil lolos ke Rusia dengan memuncaki klasemen grup C kualifikasi babak ketiga zona Afrika. Ziyech mengukir sejarah bersama Maroko. Lolosnya ke Rusia menandakan kembalinya Maroko ke Piala Dunia setelah absen selama 20 tahun. Sayangnya sang pelatih Hervé Renard yang juga berjasa mengantarkan Hakim Ziyech dan kolega melenggang ke Piala Dunia 2018 justru dipecat pada tahun 2019. Pria berusia 54 tahun itu digantikan oleh Fahid Halilhodzic, mantan pelatih klub Prancis, Nantes.
Ia ditunjuk untuk mempersiapkan tim jelang Piala Afrika 2021. Namun pergantian kursi kepelatihan ini justru tak berdampak baik pada Hakim Ziyech. Namanya tak masuk dalam skuad jelang kick-off Piala Afrika 2021. Nama Ziyech bahkan sudah tak pernah mengisi skuad Maroko asuhan Fahid sejak terakhir tampil di laga uji coba melawan Burkina Faso pada 12 Juni 2021. Kok bisa pemain andalan timnas Maroko justru tak dipanggil? Usut punya usut, kabarnya Ziyech tak memiliki hubungan yang baik dengan sang pelatih. Ziyech dan Halil Hodzic diketahui sudah beberapa kali terlibat cekcok. Api konflik antara Ziyech dan Fahid pertama kali mencuat tak lama setelah laga uji coba Maroko melawan Burkina Faso. Setelah laga tersebut, Halil Hodzic merasa kecewa dengan perilaku Ziyech yang disebutnya tak pantas jadi panutan di timnas Maroko. Ia juga mencap Ziyech sebagai pemain yang malas. Jadi, ia tak pantas berada di dalam skuad Maroko. Sementara itu, Ziyech menganggap pernyataan Fahid adalah kebohongan. Bahkan The Athletic pernah mewartakan kalau ada orang dalam Chelsea yang justru mengklaim Ziyech ini merupakan pemain yang patut dicontoh. Ziyech juga mampu memberikan aura positif di ruang ganti The Blues. Namanya manusia, barangkali pada saat itu Ziyech tak berada dalam mood terbaiknya. Buntut dari konfliknya itu, setelah Piala Afrika 2021, Hakim Ziyech mengeluarkan sebuah pernyataan kontroversial. Di depan media, ia dengan tegas menyatakan pensiun dari laga internasional dan enggan membela timnas Maroko di masa mendatang. Di luar dugaan, Ziyech ternyata masih mau untuk kembali menerima panggilan dari timnas Maroko jelang Piala Dunia 2022. Orang yang berperan untuk meluluhkan hatinya adalah sang suksesor Fahid, Walid Regragui. Ketika Walid bicara dengan Ziyech, sang pemain langsung menerima tawaran kembali ke tim nasional. Ziyech bahkan mengaku sudah tidak sabar ingin kembali bermain di level internasional dan membantu timnas Maroko berjuang di Piala Dunia 2022. Kehadiran Ziyech tentu menjadi angin segar buat Maroko. Pasalnya mereka membutuhkan jasa Ziyech agar bisa menunjukkan penampilan terbaik di Piala Dunia 2022 nanti. Dan benar saja, Ziyech lagi-lagi jadi sosok penting di balik kesuksesan Maroko menembus babak semifinal kompetisi 4 tahunan tersebut. Meski baru berkontribusi 2 gol dalam 5 pertandingan, peran Ziyech di sektor sayap kanan hampir tak pernah tergantikan. Ia membangun trio yang solid dengan Youssef En-Nesyri dan Sofiane Boufal. Jelang laga kontra Prancis di semifinal, terungkap fakta mengejutkan tentang Hakim Ziyech. Ternyata mantan punggawa Heerenveen tersebut selama ini tidak mengambil gaji dan bonusnya di Maroko selama gelaran Piala Dunia 2022. Semuanya telah disumbangkan. Dilansir dari Sport Bible, sejak bergabung dengan timnas Maroko pada tahun 2015 silam, Ziyech tidak pernah mengambil sepeser pun gajinya dari timnas. Ia selalu menyumbangkan seluruh gajinya untuk keluarga miskin di Maroko atau keluarga para staf yang bertugas di timnas Maroko. Kabarnya Ziyech juga menyumbangkan gaji timnasnya selama ini ke beberapa rumah sakit untuk pasien penderita kanker. Hal tersebut pun berlanjut di ajang Piala Dunia 2022. Ziyech akan menerima bonus dari timnas Maroko sebesar 280.000 pounds atau setara 5,4 miliar rupiah selama partisipasinya di ajang Piala Dunia kali ini. Dan uang itu rencananya juga akan disumbangkan. Masya Allah, tabarakallah, ahi Ziyech.